Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Nuris pada mata pelajaran ekonomi. Dan pada hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, mungkin beberapa di antara kalian masih ada yang bingung atau bertanya-tanya apa itu persamaan dasar akuntansi dan kenapa kita harus memahami persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Jadi, setelah berakhirnya pembelajaran ini, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi secara benar. Kemudian, kalian juga mampu mengidentifikasi akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi dengan tepat. Selanjutnya, kalian mampu membuat pencatatan persamaan dasar akuntansi dengan teliti. Kenapa hal ini penting? Karena persamaan dasar akuntansi ini merupakan modal dasar kalian untuk nanti belajar siklus akuntansi. Seperti itu. Oke, mari kita mulai dengan pengertian persamaan dasar akuntansi. Kembali ke pertanyaan tadi, apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Nah, persamaan dasar akuntansi itu adalah perhitungan, sebentar ya. Perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan harta, kemudian memproyeksikan utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini yang Ibu garis bawahi ini adalah komponen-komponen atau akun-akun yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi, ketika kita membuat atau menganalisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, nanti kita bisa melihat bagaimana posisi harta, utang, dan modal dari perusahaan tersebut. Nah, ada istilah lain untuk akun-akun ini, harta, istilah lainnya adalah aset. Jadi aset itu sama dengan harta ya. Kemudian untuk utang istilah lainnya adalah kewajiban atau liabilitas. Jadi kalau nanti kalian menemukan kata liabilitas itu maksudnya sama dengan utang. Nah, yang selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas itu adalah istilah lain untuk modal. Jadi modal istilah lainnya adalah ekuitas. Nah, dari pengertian ini, jadi kita bisa mengidentifikasi akun-akun apa saja sih yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. Akun-akun tersebut meliputi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang pertama adalah harta atau aset. Apa itu harta atau aset? Jadi harta ini adalah jumlah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik itu yang merupakan harta tetap ataupun harta lancar gitu. Kemudian akun yang kedua yang ada dalam persamaan dasar akuntansi adalah akun utang. Utang itu adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang timbul akibat transaksi pada masa lalu. Ibu rasa kalian paham pengertian utang atau konsep utang itu seperti apa ya? Oke, kemudian akun yang selanjutnya adalah modal atau ekuitas. Nah, modal atau ekuitas ini adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini akan Ibu sampaikan beberapa contoh-contoh sub-akun dari masing-masing akun ini. Jadi, masing-masing akun ini ada sub-akunnya lagi. Untuk akun harta, sub-akunnya diantaranya ada kas, ada piutang, ada kas ya, ada piutang, kemudian ada perlengkapan, kemudian ada peralatan, ada kendaraan. Ibu sampaikan sedikit. Nah, untuk akun kas, biasanya akun kas ini akan terpengaruh kalau dalam persamaan dasar akuntansi, akun kas ini akan terpengaruh jika ada eh, transaksi yang dilakukan secara tunai, gitu ya. Jadi jika perusahaan itu mengeluarkan atau menerima uang, dia akan berpengaruh terhadap akun kas ini, gitu. Nah, selanjutnya ada piutang. Piutang ini bahasa sederhananya adalah tagihan. Gitu. Tagihan yang dimaksud misalkan seperti ini. Misalnya ibu minjem uang sama email 100.000. Nah, maka ibu punya utang ke email 100.000 dan email punya piutang ke ibu. Jadi piutang itu tagihan gitu ya.
Kemudian yang selanjutnya ada perlengkapan dan ada peralatan. Nah, perlengkapan dan peralatan ini eh, sering yang ketukar-tukar gitu. Jadi perlengkapan sama peralatan ini merupakan barang-barang yang digunakan dalam operasional perusahaan. Yang membedakannya, kalau perlengkapan ini biasanya masa manfaatnya itu kurang dari 1 tahun gitu. Kalau peralatan, masa manfaatnya biasanya lebih dari 1 tahun. Nah, contoh perlengkapan itu misalkan kalau di salon, perlengkapan itu kayak sampo, sabun, dan seterusnya. Kalau peralatannya itu kayak hair dryer, seperti itu. Hair dryer kan bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Oke, yang selanjutnya kendaraan. Kalau kendaraan, Ibu yakin kalian sudah paham ya. Nah, ini adalah beberapa contoh. Kenapa Ibu bilang beberapa? Karena masih banyak sub-akun lain dari akun harta ini. Ada bangunan, ada tanah, dan lain sebagainya. Ya, yang selanjutnya kita bahas utang. Nah, utang ini contoh subakunnya itu ada utang usaha dan ada utang bank. Utang usaha itu misalkan gini nih, perusahaan membeli peralatan secara kredit ke toko A. Nah, itu kan menimbulkan utang ya. Nah, utang yang dimaksud itu adalah utang usaha. Sedangkan kalau utang bank itu ketika misalkan perusahaan membutuhkan modal kemudian minjam uang ke bank. Nah, itu dinamakan utang bank. Oke, yang selanjutnya akun modal. Pada akun modal ini ada yang namanya akun Prive. Akun Prive ini maksudnya adalah pengambilan untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Jadi misalkan eh, pengusaha apa yang punya usaha itu lagi butuh uang nih, lagi nggak ada uang, maka dia ngambil dari perusahaan. Maka itu dinamakan Prive dan sifatnya nanti Prive itu akan mengurangi modal perusahaan karena kan diambil oleh pemiliknya gitu. Jadi itu adalah akun-akun yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. Ada harta, utang, dan ada modal. Kemudian ada catatan, ini dalam persamaan dasar akuntansi juga nanti ada transaksi yang akan menimbulkan pendapatan dan akan menimbulkan beban. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi, jika ada transaksi yang menimbulkan pendapatan atau menimbulkan beban, maka ini akan berpengaruh terhadap akun modal. Jadi nanti dicatatnya di kolom modal. Jika dia pendapatan, maka dia akan menambah modal, dan jika beban, maka dia akan mengurangi modal. Jadi itu akun-akun yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. Lalu apa sih hubungan dari akun-akun ini dalam persamaan dasar akuntansi? Nah, hubungannya adalah bahwa harta perusahaan atau aset perusahaan itu harus sama dengan utang perusahaan ditambah dengan modal perusahaan. Atau secara lengkapnya bentuk persamaan dasar akuntansi ini seperti ini. Harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Gitu. Ini harus kalian pahami ya. Jadi bentuk persamaan dasar akuntansi ini adalah harta harus sama dengan utang ditambah modal. Atau istilah lainnya, harta itu aktiva harus sama dengan utang tambah modal itu istilahnya pasifa. Jadi dalam transaksi dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi nanti jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasifanya. Gitu. Oke, yang selanjutnya kita bahas tentang langkah-langkah pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Bagaimana sih kita nyatet transaksi-transaksi itu ke dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, kalian harus siapkan tabel persamaan dasar akuntansi beserta judul. Di tabelnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada kolom untuk harta, kemudian ada kolom untuk utang, dan ada kolom untuk modal. Kemudian ini ditambah lagi satu kolom keterangan. Harta, di sini Ibu bikin beberapa kolom, ini maksudnya adalah bahwa akun harta ini nanti akan ada subakunnya gitu ya, akun utang dan juga modal seperti itu juga. Nah, kemudian di sini setelah siapkan tabel, disiapkan juga judulnya. Nah, judulnya yang dimaksud adalah
Yang pertama kita harus catat atau harus tulis nama perusahaannya. Misalkan kita perusahaan kita namanya Salon Cantik. Nah, maka di sini judulnya ditulis nama perusahaannya adalah Salon Cantik. Kemudian karena ini adalah kolom persamaan dasar akuntansi, maka di sini kita tulis persamaan dasar akuntansi. Kemudian di bawahnya lagi kita tulis periode pencatatan. Kita lihat kalau misalkan transaksinya bulan Juli atau periode pencatatannya bulan Juli, maka kita catat di sini periode Juli. Kalau kita mencatatnya bulan Agustus misalkan, maka di periode di sini dibikin periode Agustus 2021 ya. Nah, yang selanjutnya kita akan mencatat pada tabel persamaan dasar akuntansi di kolom yang sesuai dengan pengaruh transaksi. Jadi nanti ketika ada transaksi itu akan memunculkan akan berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Apakah akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi itu bertambah atau berkurang? Itu. Lebih lengkapnya nanti akan Ibu berikan contoh soalnya. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui keseimbangan persamaan dasar akuntansi, ya ini tadi kembali ke rumus awal tadi. Untuk mengetahui keseimbangan, ini kan akuntansi itu salah satu prinsipnya adalah harus balance ya, harus seimbang. Nah, untuk mengetahui keseimbangan ini, kita harus pastikan bahwa jumlah hartanya sama dengan jumlah utang ditambah dengan jumlah modalnya. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Ini adalah contoh transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Misalkan, pada tanggal 2 Juli 2021, Bu Linda menyetorkan modal awalnya ke Linda Taylor sebesar 8 juta. Tadi langkah awalnya kita siapkan dulu tabelnya. Ini tabelnya. Kemudian judulnya juga ya. Di sini karena nama perusahaannya Linda Taylor, maka kita tulis di sini perusahaannya Linda Taylor di judulnya ya. Kemudian ini persamaan dasar akuntansi yang akan kita buat dan periodenya karena kita melakukan pencatatannya untuk transaksi bulan Juli, kita melakukan pencatatan di bulan Juli, maka di sini ditulis periode Juli 2021 gitu. Nah, kita siapkan tabelnya. Lalu kita coba analisis dari transaksi ini. Gimana cara menganalisisnya? Kita harus lihat nih. Di sini tanggal 2 Juli Bu Linda menyetorkan modal awal. Modal awal. Karena Bu Linda menyetorkan modal awal ke Linda Taylor, maka Linda Taylor ini akan mencatat uang yang diberikan oleh Bu Linda pada kolom modal. Ya. Jadi sekali lagi, karena Bu Linda menyetorkan modal awal ke Linda Taylor, maka Linda Taylor akan mencatatnya sebagai modal. Nah, di sini Ibu tekankan kalian jangan tertukar. Tertukar di sini maksudnya gini, aduh Bu bingung mencatatnya di sisi siapa nih? Nah, karena kita melakukan pencatatan perusahaan Linda Taylor, maka posisikan diri kita sebagai Linda Taylor ini. Ketika Linda Taylor ini menerima uang untuk modal, maka kita catatnya sebagai modal. Gitu ya. Nah, karena Linda Taylor ini tadi mendapatkan uang 8 juta secara tunai, maka untuk membalancekannya, untuk menyeimbangkannya, uang 8 juta ini kan dimasukkan ke dalam kas. Karena kan nerima uang tunai ya. Tadi kata Ibu, kalau misalkan kita perusahaan nerima atau ngeluarin uang, itu pasti akan berpengaruhnya terhadap akun kas. Nah, karena dalam transaksinya Bu Linda menyetorkan uang, maka otomatis kita menerima uang. Kalau menerima uang, maka analisisnya kas bertambah sebesar 8 juta dan modal bertambah sebesar 8 juta. Gampang ya cara menganalisis transaksi ke dalam catatan persamaan dasar akuntansi. Oke, contoh yang kedua. Tanggal 3 Juli 2021, Linda Taylor meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Kita lihat di sini. Kita lihat dulu, karena ini persamaan dasar akuntansi itu nanti kolomnya kalian gabung aja. Jadi bisa kalian gabung, maka ini untuk
transaksi 1 tadi masih ada di sini ya. Ini untuk transaksi 1 tadi, kas bertambah 8 juta, kemudian modal bertambah 8 juta. Nah, untuk transaksi kedua, kita analisis lagi. Di sini kita lihat tanggal 3 Juli Linda Tyler meminjam uang. Nah, kalau meminjam uang itu tentu akan memunculkan akun utang. Kita lihat, karena meminjam uangnya ke bank, maka akan memunculkan akun utang bank sebesar 10 juta. Di sini kelihatan kita tambahkan berarti utang banknya bertambah 10 juta. Oke, sekali lagi. Karena Linda Tyler ini meminjam uang ke bank sebesar 10 juta, maka bagian keuangan akan mencatatnya bahwa Linda Tyler utang banknya bertambah senilai 10 juta. Ya. Nah, untuk penyeimbangnya kita lihat karena meminjam uang ke bank berarti logikanya kita akan menerima uang ya dari bank. Karena menerima uang, maka uang ini juga akan masuk ke dalam kas perusahaan. Sehingga kasnya bertambah 10 juta hasil minjem tadi dan utangnya juga bertambah 10 juta. Gitu. Jadi balance ya, di kolom harta ada 10 juta, di kolom utang juga ada 10, di kolom utang plus modal juga ada 10 juta. Jadi posisi harta, posisi aktiva dengan pasifanya tetap balance. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan dulu di kas ada 18 juta uangnya, utang bank 10 juta, modal 8 juta, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk transaksi ketiga. Tanggal 3 Juli 2021 dikeluarkan uang sebesar 14.800.000 untuk pembelian mesin jahit. Oke, kita lihat dulu ini transaksi yang tadi, transaksi 12. Ini yang tadi ya, yang transaksi sebelumnya. Nah, kita analisis untuk transaksi tanggal 3. Jadi di tanggal 3 kita lihat tanggal 3 Juli dikeluarkan uang. Nah, kalau dikeluarkan uang, tadi kata Ibu, ini akan berpengaruh terhadap akun kas. Ya. Maka akun kasnya akan berkurang sebesar 14.800.000. Jadi kalau misalkan posisinya kas berkurang, itu kita tulis dalam kurung atau tanda dikasih minus juga boleh, misalkan minus 14.800.000. Kalau sudah ada minus berarti nggak perlu pakai tanda kurung. Kalau tidak pakai minus, cukup pakai tanda kurung. Ini artinya bahwa kasnya berkurang gitu ya. Bahwa akun tersebut berkurang. Gitu. Nah, kita lihat uang ini 14.800 ini diperuntukkan untuk apa nih? Untuk pembelian mesin jahit. Mesin jahit kita kategorikan ke peralatan. Maka karena kita beli mesin jahit, maka peralatan Linda Tyler bertambah sebesar 14.800. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, tanggal 3 Juli 2021 dikeluarkan uang sebesar 14.800. Karena perusahaan mengeluarkan uang, maka ini akan berpengaruh terhadap akun kas. Maka kasnya akan berkurang senilai 14.800. Nah, uang ini digunakan untuk membeli mesin jahit. Mesin jahitnya senilai 14.800. Maka Linda Tyler akan mencatat bahwa sekarang perusahaan mempunyai peralatan berupa mesin jahit tadi senilai 14.800.000. Gitu. Kita lihat di sisi aktiva 0 karena ini minus, ini plus. Jadi di sisi harta 0, di sisi aktiva 0, di sisi pasifa juga 0. Gitu ya. Nah, setelah satu transaksi ini kita jumlahkan lagi. Jadi posisi kas sekarang karena tadi dikurangi 14.800, maka posisi kas sekarang sisanya adalah 3.200. Posisi peralatan 14.800. Kemudian posisi utang masih 10 juta, posisi modal 8 juta. 8 juta ini ya.
Ini yang Ibu merahkan ini adalah hasil penjumlahan. Yang hitam ini adalah analisis transaksi. Oke, contoh selanjutnya. Jika ada transaksi seperti ini, tanggal 5 Juli 2021, Linda Taylor membeli minyak seharga 1.500.000. Pembelian ini dibayar secara tunai sebesar 1 juta dan sisanya secara kredit 500.000. Kita lihat dulu tabel yang tadi, yang 3 transaksi sebelumnya. Nah, kemudian baru kita analisis yang transaksi keempat ini. Untuk transaksi keempat, kita lihat. Tanggal 5 Juli, Linda Taylor membeli minyak seharga 1.500.000. Karena perusahaan membeli minyak dan minyak ini adalah bahan yang akan digunakan pada operasional, tetapi masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, maka kita kategorikan itu ke dalam perlengkapan. Sehingga perlengkapan kita karena sudah kita beli jadi bertambah sebesar 1.500.000. Maka bisa kita lihat di sini perlengkapan kita bertambah senilai 1.500.000 rupiah. Nah, tapi kita lihat di sini ada catatan bahwa pembelian ini dibayar secara tunai sebesar 1 juta. Karena yang dibayar secara tunai 1 juta, berarti kita hanya mengambil 1 juta rupiah dari uang kas ini. Jadi kasnya hanya berkurang 1 juta. Lalu sisanya gimana Bu? Kan belanjanya 1.500.000. Di sini sisanya dibayar secara kredit. Karena dibayar secara kredit, maka 500.000 ini akan masuk ke dalam utang usaha, sehingga utang usahanya bertambah 500.000. Ya. Nah, ini kita beli ke toko, kita berutang, maka kita kategorikan utang usaha. Jadi utang usahanya bertambah senilai 500.000. Sehingga dari transaksi ini kita bisa melihat bahwa kasnya berkurang senilai 1 juta, perlengkapannya bertambah senilai 1.500.000, utang usahanya bertambah 500. Dan ini tetap balance, kita lihat. Di kolom harta ini minus 1 juta, ini 1.500.000. Berarti di kolom harta ada 500.000, di kolom aktiva, kemudian di kolom pasifa, utang plus modalnya ada 500.000. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk contoh transaksi, kita jumlahkan dulu ya. Kita jumlahkan dulu. Jadi posisi kas sekarang, tadi kan ada saldo 3.200.000, setelah dikurangi 1 juta untuk membayar minyak tadi, sisanya 2.200.000, peralatan tetap 14.800.000, perlengkapan 1.500.000, kemudian utang bank tetap 10 juta, utang usaha 500.000, dan modal 8 juta. Gitu. Contoh transaksi selanjutnya. Tanggal 10 Juli 2021 dibayar utang sebesar Rp60.000. Ini seperti biasa kita lihat ini adalah tabel dari 4 transaksi sebelumnya. Nah, kemudian kita analisis untuk transaksi kelima. Untuk transaksi kelima, kita lihat di sini dibayar utang sebesar Rp60.000. Nah, kalau kita membayar utang, maka otomatis namanya juga kita bayar utang, maka utang kita akan berkurang, ya. Utang usaha kita berkurang senilai Rp60.000. Jadi sekali lagi, karena kita membayar utang, ini membayar utang, maka ini akan berpengaruh terhadap utang usaha kita. Karena sudah dibayar, maka utang usaha kita akan berkurang sebesar Rp60.000. Tadi kata Ibu kalau berkurang, maka nominalnya kita tulis dalam kurung atau di depannya didahului dengan minus 60.000 atau dalam kurung 60.000, sama saja ya. Itu menunjukkan bahwa akun tersebut sudah berkurang. Gitu. Nah, kita kan bayar utang nih sebesar 60.000. Berarti kan untuk membayar utang kita pasti pakai duit kas. Maka karena kita mau menggunakan uang kas kita 60.000 untuk bayar utang, maka posisi kas juga berkurang senilai 60.000.
Sehingga analisis dari transaksi ini adalah kasnya berkurang 60.000, utang usahanya berkurang 60.000. Seperti itu. Kita jumlahkan, karena tadi saldo ada 2.200.000, tadi saldonya, kemudian dikurang 60.000, maka saldo kas kita setelah transaksi kelima ini adalah sebesar 2.140.000. Kemudian saldo peralatannya sebesar 14.800.000, saldo perlengkapannya sebesar 1.500.000, utang banknya tetap 10 juta, kemudian utang usahanya 440.000, karena ini ya saldo awalnya 500.000 dikurangi 60.000 jadi 440.000, dan saldo modalnya 8 juta rupiah. Gitu. Nah, selanjutnya untuk transaksi lain. Ibu sengaja memberikan contoh berbagai macam transaksi biar kalian lebih paham ketika nanti menemukan transaksi-transaksi yang sejenis. Oke. Nah, ini adalah untuk transaksi ke-6. Kita tampilkan dulu. Oh iya, karena keterbatasan kita tampilkan tadi yang terakhir aja ya. Ini setelah transaksi kelima. Jadi setelah transaksi kelima, posisi kas ada 2.140.000, kemudian posisi peralatan ada 14.800.000, posisi perlengkapan ada 1.500.000, posisi piutang ada posisi piutang 0, utang bank, utang usaha, modal, dan keterangan. Gitu. Kita analisis transaksi ke-6. Oke, nah ini analisisnya. Kita lihat dulu. Selama bulan pertama kegiatannya, Linda Taylor memperoleh pendapatan jasa menjahit sebesar Rp1.600.000. Berarti kalau logikanya gini ya, kalau kita menerima pendapatan jasa sebesar Rp1.600.000, berarti kita sudah bisa mengakui, oh kita punya pendapatan sebesar Rp1.600.000 ini. Nah, tadi di awal sudah Ibu jelaskan, ketika muncul akun pendapatan, maka ini akan dicatat di kolom modal dan sifatnya menambah. Ini 1.600.000 ini kan dianggap sebagai pendapatan nih. Pendapatan. Nah, tadi sudah dijelaskan pendapatan ini akan berpengaruh terhadap akun modal dan sifatnya menambah. Maka di sini kita lihat modalnya bertambah sebesar 1.600.000. Di keterangan kita kasih bahwa 1.600.000 ini adalah pendapatan jasa. Kita lihat lagi, ada lanjutannya. Diterima tunai sebesar 1 juta. Nah, karena diterima tunai sebesar 1 juta, berarti perusahaan atau Linda Taylor ini hanya mendapatkan uang tunainya itu 1 juta. Maka 1 juta ini akan masuk ke dalam kas. Maka kasnya bertambah 1 juta. Dan sisanya kredit. Ingat, ini meskipun ada kata kredit, ini bukan utang. Karena logikanya gini, kita sudah melakukan pekerjaan senilai 1.600.000. Pelanggan baru bayar ke kita 1.600.000. Maka sisanya kita punya tagihan ke pelanggan, gitu ya. Maka yang 600.000-nya kita masukkan ke dalam kolom piutang. Sebesar 600.000. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kita mendapatkan pendapatan jasa sebesar 1.600.000, dibayar tunai 1 juta, sisanya piutang. Kita punya tagihan di orang lain sebesar 600.000. Gitu. Jadi analisisnya untuk transaksi ke-6 ini, kasnya bertambah senilai 1 juta, piutang bertambah senilai 600.000, modal bertambah senilai 1.600.000. Kita jumlahkan, ini saldo awalnya kas ada 2.140.000, karena ada penambahan kas 1 juta, maka saldo akhirnya ada 3.140.000. Peralatan tetap 14.800.000, perlengkapan tetap 1.500.000, piutang ada penambahan 600 jadi 600.000, kemudian utang bank tetap 10 juta, utang usaha tetap 440.000, modal karena ada penambahan 1.600.000, maka modalnya bertambah jadi 9.600.000. Seperti itu. Ya. Kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya.
Ini transaksi selanjutnya. Beban yang dibayarkan pada akhir bulan tersebut adalah gaji karyawan 350.000, listrik 100.000, dan serba-serbi 50.000. Kita tampilkan dulu saldo sampai transaksi sebelumnya, sampai transaksi 6 tadi ya. Nah, baru kita analisis untuk transaksi ketujuh. Kita lihat, beban yang dibayarkan pada akhir bulan tersebut adalah gaji karyawan 350.000, listrik 100.000, dan serba-serbi 50.000. Beban yang dibayarkan nih, di sini muncul akun beban. Beban yang dibayarkan. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan juga, beban ini akan berpengaruh terhadap akun modal, tapi sifatnya mengurangi. Maka di sini modalnya berkurang senilai 500.000. Gitu ya. Sekali lagi, ketika muncul akun beban, maka ini akan berpengaruh terhadap modal. Modalnya akan berkurang senilai Rp500.000. Dari mana dapat Rp500.000 ini? Yang pertama beban gajinya dijumlahin semua ya. Yang pertama beban gaji Rp350.000. Kemudian beban listrik 100.000, jadi 450, ditambah serba-serbi 50.000. Jadi totalnya 500.000. Di keterangan kita kasih penjelasan bahwa itu adalah beban operasional. Nah, untuk membayar beban jelas kita akan menggunakan uang yang ada di kas. Maka kasnya juga akan berkurang senilai 500.000 gitu. Sehingga analisis untuk transaksi yang ketujuh ini, kasnya berkurang sebesar 500.000, modalnya berkurang sebesar 500.000. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Oh, sorry, kita jumlahkan dulu. Jadi saldo akhirnya setelah ada transaksi ketujuh, kasnya berubah menjadi 2.640.000, kemudian peralatannya tetap, perlengkapannya tetap, utangnya tetap, utang banknya tetap, utang usahanya tetap, modalnya berubah ya, karena ada pengurangan 500.000, maka modalnya menjadi 9.100.000. 9.600.000 dikurang 500.000, gitu ya. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Oke, kita munculkan dulu saldo dari transaksi terakhir sampai transaksi ketujuh. Ini yang tadi ya. Oke, mulai kita analisis. Pada akhir bulan, nilai perlengkapan yang masih tersisa sebesar 1.400.000. Nah, perhatikan di sini nilai perlengkapan yang masih tersisa. Jadi, ketika ada kalimat nilai perlengkapan yang masih tersisa, kita harus mencatatnya berarti yang sudah terpakai, gitu ya. Jadi kalau misalkan masih tersisa 1.400.000, sedangkan tadi kita tahu nih di catatan bahwa perlengkapan itu ada 1.500.000 awalnya. Di sini dilihat bahwa nilai perlengkapannya sisanya 1.400.000. Berarti yang terpakainya berapa? 100.000. Maka analisis transaksinya perlengkapannya akan berkurang senilai 100.000. Gitu. Ya. Kemudian nah ketika perlengkapan habis, ini akan menimbulkan beban perlengkapan. Nih, beban perlengkapan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, beban ini akan berpengaruh terhadap akun modal, sifatnya mengurangi. Nih, di sini. Maka bebannya, maka modalnya akan berkurang 100.000 akibat ada beban perlengkapan tadi. Sehingga analisis untuk transaksi ini adalah perlengkapannya berkurang senilai 100.000 dan beban perlengkapannya mengurangi modal sebesar 100.000 gitu. Sehingga nih jadi sama ya. Nih, perlengkapannya tersisa 1.400.000 sama dengan yang ada di soal. Kasnya tidak berubah ya, karena tidak ada transaksi yang melibatkan kas. Kasnya tetap 2.640.000, peralatannya tetap 14.800.000, perlengkapannya berubah jadi 1.400.000 karena terpakai 100.000, piutangnya tetap, utang banknya tetap, utang usahanya tetap, modalnya berkurang karena tadi ada berkurang dari beban perlengkapan. Jadi modalnya sisa 9 juta gitu. Oke, untuk transaksi ke-9, Bu Linda mengangsur pinjaman ke bank sebesar Rp300.000.
Kita munculkan dulu transaksi sebelumnya, oke, sampai transaksi 8. Nah, kita analisis untuk transaksi 9. Bu Linda mengangsur pinjaman ke bank. Nah, ketika mengangsur pinjaman ke bank, ini pasti akan berpengaruh terhadap utang bank. Ya, jadi mengangsur pinjaman ke bank, maka utang bank Bu Linda karena sudah diangsur, utang banknya jadi berkurang sebesar 300.000. Nah, ini kita bisa lihat bahwa utangnya berkurang 300.000. Ya. Kemudian untuk kasnya, nah karena Bu Linda mengangsur pinjaman ke bank 300.000, maka uangnya diambil dari kas, maka kasnya berkurang senilai 300.000. Di sini kasnya bisa kita lihat berkurang 300.000. Sehingga analisis transaksi untuk transaksi nomor 9 ini kasnya berkurang 300.000, utangnya berkurang 300.000. Saldo akhirnya kasnya jadi 2.340 karena ada pengurangan tadi, peralatannya tetap, perlengkapannya tetap, utangnya tetap, utang banknya berkurang ya. Awalnya kan 10 juta ya, karena sudah diangsur sebesar 300.000, maka sisa utang banknya jadi 9.700.000. Kemudian utang usahanya tetap, modalnya tetap 9 juta. Tuh, paham ya? Ini transaksi yang terakhir, contoh transaksi yang terakhir, yang ke-10. Kita tampilkan dulu transaksi sebelumnya sampai transaksi 9. Nah, kemudian kita analisis transaksi ke-10. Pada akhir bulan, Bu Linda mengambil uang sebesar 200.000 untuk keperluan pribadinya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, kalau misalkan untuk keperluan pribadi, ini akan memunculkan akun Prive tadi ya. Prive ini sifatnya mengurangi modal, gitu ya. Sekali lagi, pada akhir bulan, Bu Linda mengambil uang sebesar 200.000 untuk keperluan pribadinya. Karena uangnya untuk keperluan pribadi, maka ini akan memunculkan akun Prive yang mengurangi modal. Gitu. Sehingga transaksinya nih modal akan berkurang sebesar akan berkurang sebesar 200.000 ya. Sorry, coretannya agak berantakan nih. Nah, kemudian otomatis kalau ngambil uang berarti akan ada pengeluaran uang dari kas nih, maka kasnya juga berkurang senilai 200.000. Sehingga analisis untuk transaksi ke-10 ini adalah kasnya berkurang 200.000 dan modalnya juga berkurang 200.000. Gitu. Jadi saldo akhirnya kas masih bersisa 2.140.000. Ini ya tadi ya 2.340.000 dikurangi 200 jadi 2.140.000. Kemudian peralatannya 14.800.000, perlengkapannya 1.400.000, piutangnya 600.000, utang banknya 9.700.000, utang usahanya 440.000, modalnya 8.800.000. Di sini bisa kalian tambahkan, misalkan di sini ditambahkan Prive tangannya. Nah, gitu bisa ditambahkan keterangannya Prive seperti itu ya. Nah, itu 10 transaksi yang Ibu berikan contoh. Udah banyak ya, cukup banyak. Mudah-mudahan kalian bisa paham cara menganalisis setiap transaksi ke dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi. Prinsipnya antara aktiva dan pasiva itu harus balance, itu ya. Prinsip utamanya antara aktiva dan pasiva harus balance. Nah, untuk melihat balance-nya tadi, kita masuk ke tahap yang ketiga tadi. Kita lihat apakah balance atau tidak. Ini angka-angkanya ya. Kita gunakan angka-angka ini. Nih, ini ya harus balance antara harta sama dengan utang tambah modal. Nah, ini tadi, ini adalah angka kasnya segini, kemudian ini angka peralatan, ini adalah nominal perlengkapan, ini adalah nominal utang. Nominal piutang. Gitu. Ini adalah nominal utang bank, ini adalah nominal utang usaha, ini adalah nominal modal. Jika dijumlahkan, maka total harta ini ya, ini
2.140.000 ditambah 14.800.000 ditambah 1.400.000 dan ditambah 600.000 itu totalnya 18.940.000. Ini dan sama dengan jumlah utang ditambah modal 18.940.000. Jadi jumlah aktiva dengan jumlah aktiva dengan jumlah pasifanya sudah balance gitu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kita hari ini. Ibu sangat berharap kalian bisa paham, tujuan pembelajarannya tercapai semua. Jika misalkan kalian masih kurang paham, boleh video ini nanti kalian ulang terus. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy semua.